Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa santai di luar. Di Selondor masih hujan. Jadi saya berada di luar menikmati hujan, tapi kita mengenai fikih muamalah itu kan, jadi membahas muamalah itu lebih luas dari membahas sholat. Tidak perlu ada bahasan, hanya perlu mengetahui. Tidak seperti itu sholat. Ruang istihadnya kecil sekali. Kalau ada kecil atau mungkin bisa dikatakan tidak ada. Bahkan ada istihad sedikit-sedikit karena perkembangan puasa juga memajukan itu. Namanya itu sangat kuat, kan? Muamalah itu akan sangat tergantung pada perkembangan zaman. Zamannya berkembang, muamalahnya berkembang. Kalau melihat buku-buku fikih dulu, yang namanya jual beli, ada barang, ada uang. Barang itu kan dipraktekkan oleh ibu di pasar itu. Coba kalau kita di pasar belanja, menyerahkan barang sama dengan menyerahkan uang, itu nanti angker karuan. Karena memang ada barang, ada uang. Sekarang dengan online, bisa barang datang baru bayar, atau bayar dulu barang baru datang. Wujud fisiknya barang, hanya gambar udah tahu. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas bahwa sholat itu haram hukumnya. Jadi hukum sholat itu dilarang. Baru ada sholat kalau ada ketentuannya. Kalau nggak ada ketentuannya, yang ada sholat. Tidak boleh ngarang. Tapi kalau di muamalah, selama tidak ada larangan, silakan. Sehingga dari definisi ini pun menunjukkan bahwa hablum minallah itu sempit. Hanya boleh melakukan apa yang sudah Rasulullah tentukan. Sempit sekali. Istilahnya given lah, dari itu seperti itu. Tapi kalau muamalah, hukum asalnya boleh. Apapun boleh, wis karping. Kalau di dalam sholat itu, contohnya sholat itu, lihat hadisnya, ada nggak tuntunannya? Kalau muamalah, lihat larangannya. Kalau nggak ada larangan, boleh. Itu jadi beda. Nah, kalau di sholat lihat hadisnya ada atau enggak, kalau di muamalah lihat larangannya ada atau tidak. Maka tatkala sholat muncul istilah bid'ah, tambahan. Karena tidak boleh ada bid'ah di dalam sholat. Tapi kalau di muamalah harus bid'ah. Kalau nggak bid'ah ya tidak berkembang. Jadi kalau ngikut Rasulullah, contoh aja, ibadah unsur muamalahnya apa? Ada tempat ibadahnya, unsur muamalahnya, bukan sholatnya, tempat ibadahnya, tempat sholatnya.
Kan tidak pernah di zaman Kanjeng Nabi itu masjid pakai keramik. Makanya tatkala ada orang Arab Baduy masuk ke Masjid Rasulullah terus dia kencing di dalam masjid, digebok, dipukulin sama sahabat, itu jangan. Siram aja airnya selesai. Coba kalau sekarang orang kencing di masjid yang lantainya marmer, digebyur malah najisnya kemana-mana. Kenapa digebyur waktu itu? Karena tanah lantainya. Membersihkan najis di dalam tanah, di atas tanah, cukup disiramkan air ke tanah, suci sudah. Nah, jadi muamalah itu harus beristihad. Harus beristihad. Jika lapangan istihad luas sekali. Nah, sampai ada ulama mengatakan bahwa apabila istihad salah tetap dapat satu. Istihad salah masih dapat pahala satu. Itu di bintang muamalah. Bidang sholat beda. Jadi kita berpikir muamalah tidak boleh menggunakan kaidah di dalam ibadah mahdho seperti sholat. Kaidah muamalah ya pakainya kaidah muamalah. Tapi luas sekali larangannya. Ini contoh aja lah. Contoh yang sering kita dengar. Ada teman-teman yang mengatakan riba haram sehingga anti riba. Itu benar karena riba dilarang kan itu. Tapi kalau sudah sampai anti bank, nah ada nggak larangan bank kan gitu beda. Kan ada anti riba, anti bank. Anti riba ada larangannya dalam Quran. Tidak boleh riba. Tapi kalau melarang bank ada nggak larangan bank? Tidak pernah ada. Kalau tidak ada larangan berarti bank boleh. Tidak dilarang. Kenapa bank boleh? Ya nggak ada larangan kok. Tidak larangan. Nah, tapi kan bisa digunakan untuk riba. Lah kalau penggunaan jadi haram nanti peso yang digunakan untuk membunuh sama dengan menggunakan peso itu haram kan tidak seperti itu. Orang kemarin ada yang bunuh diri pakai baygon. Oh, baygon tidak boleh digunakan. Kan tidak juga seperti itu. Nah, jadi ini contoh yang sering kita dengar. Ada anti riba, ada anti bank. Pertanyaannya kan mau malah. Ada larangan enggak? Dalam riba ada larangannya. Tapi bank nggak ada larangannya. Maka muncul istihad ulama mencari. Karena bank dilarang berarti bank tetap. Ribanya yang dilarang berarti riba bank yang tidak ada riba kan. Bank yang tidak riba. Muncul ini contoh kasus. Muncul istihad mencari bank yang tidak bukan itu penuh istihad. Istihad itu pengambilan hukum berdasarkan kondisi yang ada. Jadi terus para ulama yang tergabung di dalam Dewan Syariah Nasional DSN beristihad tentang penggunaan bank yang tidak menggunakan riba. Nah, kan masih ada yang tidak setuju kan? Pokoknya tetap riba. Tidak salah. Yang namanya istihad itu yang dipakai di muamalah ini beda sifatnya dengan hadis yang qot'i atau bahkan Quran. Contohnya Quran riba. Ini tidak boleh ada yang mengatakan saya nggak setuju. Karena Quran. Tapi kalau istihad, satu kelompok istihad, boleh kok orang lain tidak setuju.
Karena ijtihad itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat. Ini misalkan lagi contoh lain. Muhammadiyah ijtihadnya rokok haram. Tapi Muhammadiyah tidak akan berani mengatakan orang yang rokok masuk neraka. Nah, karena ada yang beristihad rokok tidak haram kan gitu. Jadi tidak mengikat, tidak boleh. Nah, jadi istihad itu sesuatu kepengenalan hukum yang dilakukan oleh ulama di bidang tertentu ya. Di bidang tertentu gini, orang beristihad di perbankan, yang ngerti perbankan. Tapi dia tidak perlu ngerti ilmu lain tentang kedokteran misalkan. Enggak perlu. Karena istihadnya di bidang perbankan yang ngertinya perbankan itu aja sudah. Nah, nanti istihad di ini bayi tabung. Tidak perlu ngerti perbankan. Tapi dia ngerti dunia perbankan, dunia bayi tabungnya kan gitu. Secara syariah. Itu namanya menguasai. Jadi orang beristihad satu bidang tidak perlu mengetahui bidang yang lain yang tidak ada hubungannya. Nah, jadi di muamalah itu karena luas, selama tidak ada larangan boleh, maka di sini praktek istihad sangat luas sekali. Bahkan dibolehkan kok sekarang istihad. Istihad sekarang itu dianulir oleh istihad orang yang sama tahun depan. Boleh kok seperti itu. Boleh banget itu. Karena mungkin kondisinya berbeda. Gitu. Atau pertimbangannya dulu kurang komplit. Bisa. Dia nggak ada yang salah gitu. Jadi istihad salah itu masih dapat satu kata ulama gitu kan. Kalau benar dapat dua kan gitu. Jadi di bidang inilah, di bidang muamalah ya. Bidang muamalah yang ada istihadnya. Nah, jadi ini konsekuensi dari kaidah, di mana kaidah muamalah itu selama tidak ada larangan boleh. Karena tidak ada larangan boleh berarti bebas. Kalau bebas berarti disinilah lapangan istihad. Saya ngaji satu kasus yang sekarang masih banyak dikomentari ya. Contoh bank syariah. Riba haram bukan istihad. Jadi salah kalau misalkan istihad saya riba haram. Salah, itu bahasa Quran kok. Itu bahasa hadis. Tidak ada istihad, sudah qot'i. Qot'i itu jelas ya. Seperti itu. Tapi kalau bicara banknya, pertanyaan Pak, nggak ada larangan bank. Berarti kalau nggak ada larangan boleh. Ada larangan boleh. Prinsip boleh. Berarti yang dilarang ribanya. Oh, berarti menggunakan bank yang tidak menggunakan riba. Itu istihad. Nah, ada satu prinsip lagi yang perlu dipegang. Orang bid'ah di dalam ibadah itu dolalah. Dolalah finar. Tapi jangan misalkan riba nih. Bid'ah gini, misalkan berarti tidak kunut atau kunut yang itu sekarang ribut. Yang disebut misalkan ini kunut dan tidak kunut itu tidak masuk. Mau kunut bukan riba, tidak kunut bukan riba. Kenapa? Hadisnya ada, hanya dipertentangkan kesohihannya. Jadi sesuatu yang ada dasar hadisnya dipertentangkan kesohihannya, itu istihad menentangkan kesehatan itu. Kan Rasulullah kunut subuh sampai wafat. Ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Lah, dhaif dan sahih itu pendapat ulama kan. Berarti istihad menggunakan dhaifnya, menggunakan tingkat kehadisannya. Maka tidak boleh mengatakan aliran saya itu kunut menggunakan hadis dhaif, maka dia riba.
tidak boleh mengecam orang yang kunut dolalah gitu. Karena istihadnya kan gitu, tidak mengikat istihad itu. Jadi sesuatu yang ada lapangan hadisnya, kemudian dipertentangkan kesohihannya. Nah, tingkat kesohihan itu istihad ulama hadis. Tatkala saya mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, tidak boleh mengaplikasikan kepada orang yang kunut. Orang yang kunut itu dolalah. Tidak boleh. Hanya untuk saya yang meyakini istihad itu. Nah, ini kan beda sekali. Ini kadang-kadang suka tidak setuju kalau saya meributkan bahwa ini bid'ah Anda karena ada hadis yang menjelaskannya. Kecuali kalau tidak hadis yang menjelaskannya, misalkan sholat dengan bahasa Indonesia itu istihad saya, oh itu bukan istihad, itu riba, apa bid'ah betul, karena nggak ada hadis yang seperti itu. Nah, jadi ini istihad tidak mengikat. Kesohihan hadis itu istihad ulama hadis. Jangan kaget kalau ada ulama lain mengatakan berseberangan dengan ulama pertama. Yang pertama sahih, ini dhaif. Tapi apa, silakan aja. Jadi pertentangan pendapat itu karena selalu memaksakan orang sesuai dengan istihadnya. Istihad saya kunut itu bid'ah. Dipaksakan orang lain yang istihadnya berbeda, keliru kan itu. Kita aplikasikan ke dunia real, nyata lagi. Seperti rokok. Muhammadiyah mengharamkan rokok. Maka di fatwanya tidak boleh mengatakan yang merokok masuk haram, masuk neraka. Nggak boleh, karena istihadnya hanya berlaku untuk ulama. Muhammadiyah. Ada ulama lain yang mengatakan itu tidak haram atau makruh. Ulah jangan ditentang, itu istihad namanya. Nah, jadi inilah muamalah. Lapangan istihadnya sangat lebar, sangat luas, tidak terbatas. Maka silakan beristihad. Hanya memang harus ngerti ilmunya gini. Jangan sampai hal yang qot'i kemudian istihad. Misal tadi, riba itu haram, itu qot'i Quran dan hadis. Kadang istihad zaman sekarang ini riba tidak haram. Salah. Karena dia tidak tahu ada hadis dan yang barang riba. Nah, itu istihad itu yang keliru gitu. Yang salah, bukan itu bukan istihad gitu. Jadi menamakannya. Karena istihad itu adalah pengambilan hukum yang belum ada di zaman Rasulullah. Kemudian berdasarkan kaidah-kaidah hadis yang berhubungan dengan masalah yang diistihadkan itu ada hadisnya, tapi tidak langsung mengena secara eksplisit. Itu istihad. Nah, jadi bank itu hasil istihad. Istihad apa? Istihad DSN. Ulama yang tergabung di dalam Dewan Syariah Nasional, di mana di sana terdiri dari berbagai macam ulama. Karena istihadnya itu orang banyak, maka disebut istilah jama' istihad. Karena apa? Pendapat orang banyak. Tapi ada mujtahid atau istihad yang pribadi. Memang secara pribadi dia punya kemampuan beristihad. Nah, ini sekarang sudah jarang, itu sudah jarang. Kebanyakan istihad itu jamiah. Di Muhammadiyah ada tarjihnya, di Nahdien ada Batsul Masail dan sebagainya. Di Majelis Ulama untuk masalah perbankan ekonomi Islam ya, itu ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu semua jadi istilah jamaah. Jadi berjamaah, tidak hanya satu orang. Nah, jadi tatkala memperdebatkan bank syariah, oh ternyata bank syariah itu masih ada unsur riba. Nah, ini hanya sebuah contoh memahami istihad. Pertanyaan gini, apakah
kesimpulan yang mengatakan bank syariah itu masih ada unsur ribanya itu dari pedoman perbankannya atau dari melihat praktek perbankannya? Itu harus dipisahkan dulu. Tatkala melihat dari praktek perbankan dari bank A misalkan, oh kok unsur ribanya masuk di sana. Nah, itu tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa bank syariah itu masih ada unsur ribanya, maka bank syariah haram. Karena itu praktek. Seperti tidak pernah ada ajaran Islam mengajarkan pencuri. Kemudian ada orang Islam yang nyuri. Tidak berarti aturan Islam itu boleh mencuri. Kan itu oknum. Nah, jadi berbeda gitu. Jadi bank syariah ada ribanya. Nontonnya dari mana? Oh, dari praktek perbankan A, B, C. Oh, itu tidak bisa diambil mengeneralisasi teori ketemuan tadi karena hanya satu titik. Jadi induktifnya kurang, hanya satu titik kemudian digeneralisasi menjadi bank syariah adalah ini. Nah, kalau mau melihatnya contoh, kan tidak mengikat nih isi hadis DSN terhadap bank syariah. Boleh tidak percaya dan boleh melakukan pengkajian ulang terhadap hasil istihad orang boleh. Jadi hasil kajian ulangnya ternyata isi DSN itu masuklah itu diperdebatkan itu ilmu di sana. Jadi bukan karena bank A, bank B ada unsur itu oknum kalau memang menerapkan seperti itu. Tapi kalau ketentuan hasil istihadnya dikaji bank itu boleh. Sangat boleh sekali. Nah, jadi ini beda. Jadi kalau orang tidak setuju dengan istihad bank syariah, jangan melihat bank A, bank B, bank C. Itu adalah praktek perbankan syariah yang belum tentu si bank A, bank B itu berpedoman kepada hasil istihad DSN. Nah, karena boleh tidak setuju dan boleh mengevaluasi istihad orang lain, boleh itu ngaji bersama dengan DSN, silahkan gini pakai dasar-dasar yang kuat. Nah, bisa berubah, bisa tidak, karena itu boleh seperti itu. Jadi kalau qot'i seperti riba haram nggak boleh didiskusikan karena itu Quran. Nah, muncul istihad lagi bahwa ada mengatakan riba itu kalau mahal, kalau murah tidak riba, pakai adam fadha'afa. Terus ada pendapat lain, itu pendapat aja, silakan dipelajari bersama dari sampai. Jadi maksud saya menjelaskan bahwa di dalam istihad dan itu bisa berkembang istihad yang sangat luas, tidak dibatasi. Silakan, selama tidak ada larangan silakan beristihad. Tapi kalau Allah memageri misalkan tidak boleh ada unsur maisir, ya tidak boleh istihad tentang maisir, itu bahasa Quran. Tidak boleh ada gharar, itu bahasa syar'i. Tidak boleh ada riba, itu bahasa Quran dan hadis. Itu tidak ada istihad di sana, kecuali kalau pendefinisian. Nah, ini bisa berbeda lagi pendefinisinya. Ribanya haram, tapi apakah 0,5 itu disebut riba? Nah, itulah yang disebut pembahasan lagi. Ini tidak menolak keharaman riba, tapi yang disebut riba. Ada yang mengatakan 0,001 sudah riba. Karena 275 mengatakan riba haram, ada batasannya. Silahkan baca. Nah, ini. Jadi memahami fikih muamalah itu dengan istihad. Karena larangannya sedikit, yang banyak istihadnya, yang banyak. Apalagi di bank syariah, itu istihad ulama semua. Sehingga yang disebut bank syariah itu adalah
fikih bank syariah. Nah, fikih itu apa? Pemahaman terhadap syariah yang sudah dikondisikan dengan situasi yang ada. Tuh, yang ada. Disebutnya kalau bank syariah, contohnya bukan bank syariah, bank fikih. Makanya istilah bank syariah di Indonesia. Kalau di luar, kalau tidak salah, itu bukan bank syariah, tapi Islamic banking. Nah, itu fikih masuk ke Islamic banking. Tapi kalau bank syariah, punya syariah itu qot'i. Nah, riba haram itu syariah. Judi haram itu syariah. Nah, tapi kalau Islamic bank Islam atau Islamic banking itu bagus. Kalau di Indonesia bank saya sudah IB ya lapangnya. Tapi pakai bank syariah istilahnya, mestinya lambangnya IB singkatan dari Islamic banking. Nah, Bapak Ibu yang hormati, jadi itu di fikih muamalah ya, fikih muamalah. Istihadnya sangat waras, silakan. Yang punya ibu beristihad. Tidak ada batasnya, boleh kok. Hanya ngerti permasalahan aja. Jangan beristihad di bidang tertentu yang dia sendiri tidak tahu. Tapi masalah yang ya isi aja yang dipelajari. Saya kasih tahu tadi, istihad perbankan saya yang ngerti perbankan. Ngerti hadisnya, dasar syar'inya, ngerti perbankannya, itulah istihad. Dan dia tidak perlu ngerti ilmu lain seperti ilmu misalkan bayi tabung. Karena tidak ada hubungannya dengan bank syariah. Nah, jadi gitu Bapak-bapak yang saya hormati, sebagai pancingan untuk diskusi. Nanti ada diskusi yang ada pertanyaan yang jawab tidak harus saya gitu. Di sini ada asatid yang lain yang memang lebih mampu dari saya. Jadi prinsipnya muamalah itu perkembangannya bisa mengikuti zaman. Jadi tidak pernah ada istilah muamalah ketinggalan zaman. Jadi kalau muamalah ketinggalan zaman berarti ulamanya tidak berpikir, ulamanya tidak membaca situasi sehingga istihad yang 100 tahun yang lalu masih dipakai sekarang. Ya nggak cocok. Dulu tidak ada transaksi online. Dulu tidak ada bayar pakai kartu. Sekarang ada pakai kartu. Dulu ada kartu kredit. Bagaimana kartu kredit itu supaya halal, kan ada lagi rangkaiannya istihadnya seperti itu. Begitu sementara dari saya. Kalau ada diskusi silahkan diskusi, dan yang komentari tidak harus saya, namanya tawassul bil haq, itu saling ya. Jadi bisa yang komentari yang lain. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.